Ketika kesabaranmu diuji bertubi, inilah tanda Allah akan mengangkat derajatmu. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seperti ditarik dari segala arah. Masalah datang tanpa izin. Hati terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Satu ujian belum selesai, ujian lain sudah menunggu di depan pintu. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa harus sebesar ini? Kenapa hidupku terasa tidak ada? Jedanya, inilah fase yang jarang disadari. Manusia, fase yang biasanya menjadi penanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu lebih dekat dari biasanya, bukan untuk menjatuhkanmu, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengangkatmu ke derajat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Allah tidak pernah memberi beban tanpa hikmah. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada kegelisahan yang tidak dihitung, dan tidak ada kesabaran yang Allah abaikan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa seorang hamba akan terus diuji sesuai kadar imannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula ujian yang dipikulnya, dan semakin kuat pula derajat yang Allah siapkan setelahnya. Maka jangan pernah mengira bahwa ujian yang bertubi-tubi itu menandakan Allah menjauh. Justru sebaliknya, ujian itu tanda bahwa Allah dekat, begitu dekat, sampai Dia memilihmu untuk melalui hal-hal yang tidak semua orang dipilih untuk menghadapinya. Ada orang yang hidupnya tenang karena Allah tahu imannya tidak kuat menahan badai. Ada orang yang ujian kecil saja sudah goyah. Dan ada orang lain yang diberi ujian besar karena Allah percaya hamba ini mampu menanggungnya. Dan dari kesanggupan itu, Allah ingin menghadiahkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa sakitnya. Ketika ujian datang bertubi-tubi, bukan berarti Allah marah, bukan berarti engkau gagal. Justru bisa jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu setetes demi setetes, hingga engkau kembali bersih dan ringan. Dalam sebuah hikmah, Imam Ibnul Qayyim berkata bahwa manusia seringkali tidak tahu bahwa di balik rasa sakit ada obat yang sedang bekerja. Begitu pula dengan ujian. Ujian itu pahit, berat, dan melelahkan. Namun justru di balik kepahitan itu, ada sesuatu yang sedang Allah bangun dalam dirimu. Allah sedang menata ulang hatimu. Allah sedang membersihkan bagian terdalam dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Allah sedang mencabut hal-hal yang dapat menjatuhkanmu di masa depan. Allah sedang memperhalus akhlakmu. Allah sedang menghilangkan sifat takabur, ria, sombong, dan kerak ego yang melekat tanpa kamu sadari. Karena derajat tinggi tidak bisa dicapai oleh hati yang keras, tidak bisa diraih oleh jiwa yang sombong, dan tidak mungkin didapatkan oleh manusia yang tidak ditempa oleh ujian. Maka ketika Allah ingin meninggikan derajatmu, Allah akan terlebih dahulu menguatkan hatimu, dan penguat itu datang melalui ujian, melalui kesedihan, melalui luka, melalui hal-hal yang membuatmu menangis di malam hari. Jika engkau perhatikan, justru pada masa paling berat dalam hidup, engkau menemukan dirimu lebih dekat dengan Allah, lebih sering berdoa, lebih pasrah, lebih rendah hati, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih banyak bergantung kepada Allah daripada kepada manusia. Ujian bisa jadi adalah satu-satunya cara agar engkau kembali pada Allah. Ketika seseorang terlalu nyaman, ia lupa kepada Rabb-Nya. Ketika seorang hamba terlalu senang, ia lalai. Dan ketika seorang hamba diberi kebahagiaan terlalu panjang, ia cenderung menjauh tanpa sadar. Maka Allah kirimkan ujian bukan untuk menyakiti, tapi untuk menarikmu kembali, agar engkau kembali merasakan indahnya sujud, manisnya doa, tenangnya bergantung hanya kepadanya. Allah tidak mengangkat derajat seseorang hanya karena hartanya, kecerdasannya, atau kedudukannya di mata manusia. Derajat itu Allah beri kepada mereka yang hatinya bersih, sabarnya kuat, dan imannya kokoh. Dan fase bertubi-tubi yang sedang engkau hadapi sekarang adalah bagian dari proses itu. Engkau mungkin menangis. Engkau mungkin sudah lelah untuk menjelaskan semua yang engkau rasakan.
Engkau mungkin berpikir bahwa hidupmu selalu yang paling sulit. Tapi percayalah, Allah lebih tahu dari siapapun tentang kemampuanmu. Allah tidak menciptakan hamba untuk disakiti. Allah menciptakan ujian agar engkau naik level. Agar engkau mengerti bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Agar engkau tahu bahwa apapun yang hilang darimu, pada akhirnya akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Setiap sabar yang engkau tahan akan kembali padamu sebagai cahaya. Setiap air mata yang engkau jatuhkan akan menjadi saksi. Dan setiap luka yang engkau sembunyikan akan berubah menjadi pahala tanpa batas ada saat ketika engkau merasa ingin menyerah. Namun justru pada titik itulah Allah paling dekat. Dan pada titik itulah biasanya Allah mengangkat derajat seseorang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Engkau mungkin mengira hidupmu sedang sulit, tapi di sisi lain Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh hati yang sabar. Dan tanda pertama bahwa Allah akan mengangkat derajatmu adalah ketika ujian datang bertubi-tubi tanpa alasan yang engkau fahami. Itu tanda bahwa engkau sedang Allah pilih, Allah uji, Allah kuatkan untuk sesuatu yang lebih mulia. Dan setelah fase ini, engkau tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Engkau akan muncul dengan hati yang lebih tenang, dengan jiwa yang lebih dewasa, dan dengan iman yang lebih kokoh. Itulah proses pengangkatan derajat, dan engkau sedang menjalaninya sekarang. Ketika engkau mulai merasakan bahwa ujian tidak lagi datang satu dua, tetapi berlapis. Ketika satu masalah belum selesai, masalah lain datang mengikutinya. Ketika engkau mulai bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan berakhir? Maka ketahuilah bahwa engkau sedang berada di salah satu fase paling berharga dalam hidupmu. Di titik inilah Allah sedang membentukmu dengan cara yang tidak selalu engkau pahami sekarang. Engkau mungkin merasa hancur. Engkau mungkin merasa terjatuh berkali-kali. Namun sesungguhnya di sisi ayah engkau sedang ditinggikan setahap demi setahap. Para ulama mengatakan bahwa Allah tidak akan mengangkat derajat seorang hamba kecuali setelah membersihkan hatinya dari sesuatu yang dapat merusaknya. Dan pembersihan itu hampir selalu hadir melalui ujian. Imam Ibnul Qayyim pernah menulis sebuah kalimat yang dalam beliau berkata bahwa terkadang Allah menutup semua pintu dunia agar engkau kembali kepada pintu Allah. Karena manusia tidak akan benar-benar mengenal Allah kecuali setelah Allah mengambil sesuatu yang membuatnya jauh dari Allah. Ujian yang bertubi-tubi itu bukan tanda kebencian. Justru itulah tanda bahwa Allah sedang menarikmu mendekat. Semakin dekat dan semakin dekat lagi, seseorang mungkin akan berkata bahwa hidupnya sedang buruk. Namun para imam mengingatkan bahwa ujian adalah bentuk rahmat yang dibungkus dengan kepedihan. Hanya mereka yang sabar yang mampu melihat keindahan di balik lapisan itu. Imam Al-Ghazali berkata bahwa kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang tidak dapat dibuka oleh amal apapun. Dengan sabar, seorang hamba dapat mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan ibadah fisik. Karena sabar adalah pekerjaan hati, dan amalan hati jauh lebih agung di sisi Allah. Maka ketika engkau sabar di tengah kesulitan, hakikatnya engkau sedang mengetuk pintu derajat yang tinggi. Engkau sedang menyiapkan diri untuk menerima kedudukan baru yang Allah janjikan. Banyak orang ingin derajat tinggi. Banyak yang ingin menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih dekat dengan Allah. Namun tidak semua siap menjalani jalan yang membawanya ke sana, karena jalan itu hampir selalu dihiasi rasa sakit. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa rasa sakit yang menimpa seorang mukmin sebenarnya sedang membawa dua hikmah besar. Pertama, ia menghapus dosa. Kedua, ia mengangkat derajat. Dan ketika rasa sakit itu datang bertubi-tubi, maka dua kebaikan itu pun datang berlipat-lipat. Allah tidak tersalah dalam memilih. Engkau tidak dipilih untuk ujian yang sembarangan. Engkau dipilih untuk sesuatu yang hanya dapat dipikul oleh jiwa yang berpotensi menjadi besar. Imam Syafi'i pernah ditanya, apa tanda bahwa Allah sedang meninggikan derajat seorang hamba?
Beliau menjawab dengan lembut. Tandanya adalah ketika Allah memberikan cobaan yang tidak pernah ia duga, dan Allah sabarkan hatinya dalam cobaan itu, karena kesabaran yang datang tanpa putus asa adalah tanda penjagaan Allah. Engkau mungkin menangis, engkau mungkin mengira bahwa engkau sudah tidak kuat lagi. Namun, jika engkau masih bertahan, jika engkau masih terus berdoa, jika engkau masih bisa menyebut nama Allah, meskipun dalam kelemahan itu, tanda bahwa Allah tidak membiarkanmu jatuh sendirian. Terkadang Allah membuatmu berada di titik paling rendah, agar engkau dapat melihat betapa tinggi Allah ingin mengangkatmu. Terkadang Allah membuatmu kehilangan sesuatu, agar engkau dapat menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang engkau hilangkan. Para imam salaf berkata bahwa Allah menyiapkan tempat-tempat tinggi di surga yang tidak dapat dicapai dengan amal biasa. Tempat-tempat itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang diuji kesabarannya, karena orang yang sabar adalah orang yang dipercaya Allah untuk memikul sesuatu yang berat. Jika engkau saat ini merasa hidupmu penuh tekanan, ketahuilah Allah tidak sedang merusakmu. Allah sedang membangunmu, dan proses pembangunan itu terkadang menuntut kehancuran terlebih dahulu, hanya untuk diganti dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Engkau merasa retak, namun Allah sedang memperindah hatimu. Engkau merasa rapuh, namun Allah sedang menguatkan jiwamu. Engkau merasa lelah, namun Allah sedang menyiapkan bahumu untuk memikul amanah yang lebih besar. Imam Ibnu Athaillah berkata bahwa salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba adalah ketika Allah terus mengujinya, karena Allah ingin hamba itu kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih dan iman yang lebih teguh. Ketika Allah ingin meninggikan derajat seseorang, Allah seringkali mengguncang hidupnya terlebih dahulu, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan dari dalam dirinya, agar ia tidak membawa beban ketika Allah menaikkannya ke tempat yang lebih tinggi. Engkau sedang diuji, bukan karena engkau lemah. Engkau diuji karena engkau kuat, karena Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak terlihat oleh dirimu sendiri, dan Allah ingin mengasahnya. Setiap kesulitan yang engkau hadapi hari ini adalah alat pengangkat. Setiap rasa sabar yang engkau tahan adalah tangga yang engkau pijak. Dan setiap air mata yang engkau keluarkan adalah saksi bahwa hatimu sedang dibersihkan untuk menerima kemuliaan. Engkau sedang disiapkan, engkau sedang ditempa, engkau sedang dinaikkan. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan melihat bahwa semua yang terjadi padamu bukanlah kebetulan. Itu semua adalah cara Allah memuliakanmu tanpa engkau sadari. Saat Ayah mengangkat derajatmu lewat jalan yang tidak terduga, ada satu hal yang tidak banyak orang pahami, bahwa cara Allah mengangkat derajat seorang hamba tidak selalu dengan jalan yang menyenangkan. Seringkali justru Allah mengangkatmu melalui jalan yang membuatmu menangis, jalan yang membuatmu merasa sendirian, jalan yang membuatmu belajar melepaskan dan berserah secara total. Engkau mungkin melihat dirimu saat ini sedang berada dalam badai, keadaan yang membuatmu bingung harus melangkah kemana. Kadang engkau ingin menyerah, kadang engkau ingin berteriak meminta dunia berhenti sejenak. Namun pada kenyataannya, badai itu sedang membawa pesan bahwa Allah ingin engkau menjadi lebih kuat daripada dirimu yang kemarin, bahwa Allah ingin engkau memiliki hati yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih peka, karena hati seperti itulah yang pantas untuk dipilih Allah. Para ulama berkata bahwa Allah tidak pernah membentuk hamba dengan kelembutan semata. Allah membentuk hamba melalui campuran antara kelembutan dan kesakitan. Karena tanpa rasa sakit, manusia tidak akan pernah berubah. Ibnul Qayyim menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih mulia daripada ujian yang mendekatkannya kepada Allah. Jika ujian itu membuatmu kembali kepada Allah, maka itulah tanda bahwa Allah sedang menaikkanmu. Perhatikan kehidupanmu,
Bukankah saat engkau paling banyak diuji, engkau justru paling banyak berdoa? Bukankah saat engkau paling sedih, engkau justru paling dekat dengan Allah? Bukankah saat engkau paling hancur, engkau justru paling sering sujud? Dalam diam itulah tanda yang sering terlewatkan. Para imam mengatakan bahwa kedekatanmu dengan Allah setelah ujian adalah bukti bahwa ujian itu adalah rahmat. Sebab jika ujian itu azab, hatimu akan semakin keras. Namun jika ujian itu rahmat, hatimu menjadi lebih lembut. Dan lihatlah dirimu sekarang. Engkau sedang menangis bukan karena putus asa, tetapi karena ingin lebih dekat dengan Allah. Engkau sedang merasa lemah bukan karena hancur, tetapi karena engkau tahu Allah adalah satu-satunya tempat kembali. Perasaan seperti ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Dalam hikmah Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa setiap kadar naiknya sebuah derajat harus dibayar dengan sabar yang sepadan. Maka jika kesabaranmu saat ini diuji tanpa henti, itu berarti Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang nilainya tidak kecil. Allah tidak mungkin menyiapkan ujian besar kalau balasannya kecil. Allah tidak mungkin membuatmu menangis sedalam ini jika balasannya biasa-biasa saja. Allah tidak mungkin mengizinkan hatimu terguncang berkali-kali kecuali karena Allah ingin memberikan sesuatu yang besar. Kadang kita tidak melihat tanda-tanda itu. Kita hanya melihat rasa sakitnya. Kita hanya melihat sulitnya. Kita hanya melihat beratnya. Namun para ulama mengingatkan bahwa apa yang tampak sebagai kesulitan di dunia bisa menjadi kemuliaan besar di sisi Allah. Imam Ibnu Athaillah berkata, jika Allah mengeluarkanmu dari satu keadaan menuju keadaan lain, ketahuilah bahwa Allah ingin memperlihatkan kepadamu kelembutan yang engkau belum mampu melihatnya. Maka ketika hidupmu berubah tiba-tiba, ketika kenyamanan yang dulu kamu pegang perlahan lepas, ketika orang yang engkau sayang perlahan menjauh, ketika doa yang engkau panjatkan belum juga terjawab, ketika jalan terasa buntu dari segala arah, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Itu tanda bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu yang besar. Dan seringkali perubahan besar itu datang setelah kesabaran yang panjang. Para imam berkata bahwa tidak ada ujian yang berlangsung selamanya. Ujian itu datang seperti malam, gelap, dingin, menakutkan. Namun malam tidak akan bertahan. Ia pasti digantikan oleh fajar. Maka jika engkau merasa hidupmu masih dalam malam yang panjang, jika engkau merasa belum melihat cahaya di ujung jalan, ketahuilah bahwa fajar itu sedang disiapkan. Allah tidak mungkin membiarkan malam tanpa batas. Allah tidak mungkin membiarkan air mata tanpa balasan. Ketika seorang hamba terus bersabar dalam ujian, Allah akan memperindah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ada yang ditinggikan martabatnya, ada yang dibukakan pintu rezekinya, ada yang diberi pasangan yang baik, ada yang disehatkan hatinya, ada yang dilindungi dari bahaya yang ia tidak tahu, ada yang doanya dikabulkan pada saat yang paling tepat. Itulah cara Allah bekerja. Tidak selalu dengan cepat, tetapi selalu dengan tepat. Dan tanda bahwa engkau sedang menuju derajat baru adalah ketika hatimu mulai merasakan perubahan. Engkau lebih sabar daripada versi dirimu sebelumnya. Engkau lebih tenang dalam menghadapi sesuatu yang dulu pernah membuatmu marah. Engkau lebih mampu memaafkan. Engkau lebih mampu menahan diri. Dan engkau lebih mampu memandang kehidupan dengan mata yang lebih lembut. Semua perubahan itu bukan datang dari dirimu semata. Itu datang karena Allah sedang memoles hatimu. Allah sedang mengangkatmu. Allah sedang membuatmu layak untuk menerima apa yang sudah Allah persiapkan. Ujian yang bertubi-tubi itu tidak akan selamanya. Tapi derajat yang Allah berikan setelah ujian itu akan bertahan selamanya. Dan engkau, meskipun lelah sedang berjalan ke arah sana, tetaplah melangkah. Tetap bersabar, tetap percaya. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang bertahan untuknya. Ketika semua terlihat berat, ingat, derajatmu sedang naik. Ada satu hal yang perlu engkau dengar hari ini, bahwa Allah tidak pernah menulis satupun kejadian dalam hidupmu tanpa tujuan.
Setiap air mata, setiap kecewa, setiap malam panjang yang engkau lalui dalam diam, semuanya dihitung. Tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Jika engkau merasa hidupmu penuh tekanan, penuh rasa sakit, penuh ujian yang datang tanpa henti, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas pelan, pelan, letakkan tanganmu di dada. Rasakan degup jantungmu itu, tanda bahwa Allah masih menjagamu, bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk terus melangkah. Meskipun langkah itu terasa berat, seseorang pernah berkata bahwa hati manusia itu akan tumbuh dari 3 hal: rasa sakit, kesabaran, dan doa. 3 hal itu ibarat pintu yang harus engkau masuki satu persatu, dan engkau saat ini sedang berada di tengah-tengah ketiganya. Ujian yang datang bertubi-tubi mungkin membuatmu merasa hidupmu semakin sulit. Namun hakikatnya, engkau sedang dibentuk menjadi seseorang yang lebih kuat, seseorang jang. Allah percaya untuk memikul sesuatu yang lebih besar. Allah tidak sedang mematahkanmu, Allah sedang mempersiapkanmu. Ibnul Qayyim menulis bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah dari hati yang kembali kepo dunia dalam kondisi penuh luka. Karena luka itu menjadi bukti bahwa hamba tersebut telah melalui banyak hal, tetapi tetap memilih Allah sebagai tempat kembali. Itu adalah tanda derajat yang paling mulia. Engkau bisa saja memilih marah kepada hidup, engkau bisa saja memilih membenci takdir. Namun engkau tetap memilih untuk bersabar, tetap memilih untuk percaya, tetap memilih untuk bertahan. Dan pilihan itu sendiri sudah cukup untuk membuat Allah mencintaimu. Para imam mengajarkan bahwa sabar itu bukan sekadar bertahan tanpa mengeluh. Sabar itu adalah ketika engkau percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari rencana yang engkau buat untuk dirimu sendiri. Sabar adalah ketika engkau tetap sujud meskipun engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Sabar adalah ketika engkau memeluk luka yang Allah berikan karena engkau yakin ada obat di baliknya. Dan engkau, hamba yang sedang mendengarkan ini, sedang berada di titik itu, titik di mana Allah melihatmu, titik di mana Allah menguatkanmu, titik di mana Allah sedang mengangkat derajatmu. Jika engkau hari ini sedang menangis, ketahuilah bahwa tangisan itu tidak akan sia-sia. Jika engkau sedang merasa sendirian, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu barang sedetik pun. Jika engkau sedang menunggu jawaban, ketahuilah bahwa penundaan itu adalah bagian dari cara Allah mendidik hatimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar daripada yang engkau minta. Dan saat engkau merasa paling lelah, justru disitulah pertolongan Allah biasanya datang pelan, diam, namun pasti mengangkatmu dari tempat paling rendah menuju tempat yang tidak pernah engkau bayangkan. Ingatlah satu hal, derajatmu tidak diangkat oleh manusia, bukan oleh pujian, bukan oleh penghargaan, dan bukan oleh penilaian orang lain. Derajatmu diangkat oleh Allah, Rabb, yang maha melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Ketika engkau sabar di tempat yang tidak diketahui orang lain, ketika engkau menangis dalam sujud yang hanya Allah yang tahu, ketika engkau memendam luka yang tidak engkau ceritakan kepada siapa pun, saat itulah Allah mengangkatmu di hadapan malaikatnya. Itulah kemuliaan yang tidak terlihat oleh mata dunia, namun sangat jelas dalam pandangan langit. Maka berhentilah merasa bahwa hidupmu buruk. Berhentilah merasa bahwa engkau selalu menjadi korban keadaan. Berhentilah merasa Allah tidak memedulikanmu. Karena kenyataannya, jika engkau sedang diuji bertubi-tubi, itu karena Allah memedulikanmu lebih dari yang engkau kira. Dan ketika hari itu tiba, ketika Allah menunjukkan alasan dari semua luka yang selama ini engkau tahan, engkau akan tersenyum, engkau akan memahami semuanya. Engkau akan berkata dalam hati, seandainya aku tahu balasannya akan seindah ini, aku akan lebih sabar lagi. Sampai saat itu datang, tetaplah melangkah, tetaplah sabar, tetaplah percaya. Allah sedang mengangkat derajatmu, dan apa yang Allah janjikan tidak pernah Allah ingkari.